Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait simulasi dari website dan juga e-commerce, yang dimana simulasi dan transaksi ini termasuk ke dalam basis data Odoo. Oke, ini adalah nama-nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, yaitu dengan CP138 atas nama Desi Wulandari. Kemudian yang kedua ada CP139 atas nama Devia Wulandari. Yang ketiga dengan CP168 yaitu Nur Komaria. Yang keempat dengan CP189 Syarifah Nimah Segal. Dan kelima yaitu dengan CP190 Shena Giri Yundira Pasha. Oke, di sini kita akan mengenal lebih dulu terkait company-nya, yang dimana profil perusahaan ini adalah PT Citra Laju, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan juga bergerak dalam bidang kuliner yaitu kue. Untuk company ini atau alamat perusahaan ini diantaranya beralamatkan di 250 Executive Park, kemudian suite 3400. Kemudian untuk nomor teleponnya tertera dan emailnya juga sudah tertera, begitupun juga website yang bisa teman-teman akses. Kemudian di sini ada informasi rekening bank yang dimana atas nama Bank Cahaya Indonesia atau BCI dengan nomor akun yang ada di layar atas nama PT Citra Jum. Oke, sebelumnya saya ingin mempresentasikan atau membacakan sebuah skenario. Yang pertama yaitu e-commerce dan juga website pada kelompok 4 ini membuat website tentang toko kue dengan harga normal dan juga harga potongan kupon 5% menggunakan gratis ongkir. Yang kedua yaitu perusahaan Citra Laju melakukan kerjasama dengan PT Amethyst untuk membuat website toko kue mereka, maka desain dengan sebaik mungkin. Kemudian perusahaan Citra Laju bukan hanya membuat website untuk sebuah promosi, tetapi juga untuk melakukan penjualan kue kepada konsumen dengan sangat mudah. Sebagai tanda terima kasih kepada konsumen yang setia, mereka itu memberikan sebuah voucher sebesar 5% untuk setiap pembelian dengan minimal transaksi sebesar 250.000 dan masa voucher yaitu 5 hari. Nah, ini adalah role dari kelompok 4 pada pembuatan website dan juga e-commerce. Ada staff IT, ada staff kreatif, customer, supervisor, dan juga purchase dan inventory administrator. Oke, ini adalah user dari masing-masing nama anggota kami. Bisa dilihat untuk CP190 Shena dengan login dan passwordnya tersebut, kemudian role-nya itu sebagai staff IT dengan job desk, create user, products, coupon, shipping methods. Kemudian untuk Desi yaitu sebagai staff kreatif, yaitu dimana sebagai create website, dan juga untuk Devia yaitu sebagai customer yang dimana job desk-nya adalah check out produk. Kemudian untuk Nur yaitu role-nya itu sebagai purchase dan inventory administrator yang dimana job desk-nya validasi RFQ to PO dan receive produk. Dan terakhir Syarifah yaitu sebagai supervisor website dan e-commerce dan juga rekonsiliasi cash. Nah, untuk job desk-nya ini yaitu check analytics, kemudian check dan approval customer transaction, kemudian juga cash rekonsiliasi. Oke, ini adalah security matrix dari masing-masing anggota kita, yang dimana untuk Shena itu pada modul website dia sebagai editor dan juga desainer, pada modul sales dia sebagai administrator, pada modul accounting dia sebagai advisor, kemudian untuk inventory itu terbagi menjadi dua, untuk inventory-nya sendiri Shena sebagai administrator dan juga pada purchase Shena juga menjadi administrator. Untuk Desi pada modul website sebagai editor dan juga desainer. Kemudian untuk Devia hanya ada di inventory khususnya bagian purchase sebagai user, dan juga untuk Nur kemudian di modul website menjadi user, kemudian pada inventory sebagai administrator dan purchase juga administrator, dan Syarifah yaitu editor pada modul website, kemudian pada modul sales dia all dokumen, accounting juga menjadi akuntan, dan inventory khususnya inventory user dan juga purchase sebagai user. Nah, ini adalah produk atau list produk yang sudah kita buat, yang dimana ada
6 produk. Pertama untuk cheesecake dengan sales price yang sudah tertera di layar, begitupun juga dengan cost-nya yang dimana untuk vendornya itu Dapur Mama 04 dan internal referensinya itu yang sudah kita buat sebagai berikut. Dan untuk approach-nya itu kita memakai buy and replenish to order atau MTO. Begitupun dengan produk yang lainnya. Hanya saja yang berbeda untuk sales price dan juga cost-nya. Begitupun sama internal referensinya. Oke, ini adalah voucher, yang dimana voucher yang kita gunakan bernama Mendadak Murah 04. Untuk minimum kuantitinya yaitu 1, kemudian untuk minimum purchase atau minimum pembelian yaitu 250.000, berlaku untuk semua produk dari 6 kategori produk yang kita punya. Nah, untuk validasinya sampai dengan 5 hari dan diskon rate-nya itu 5%. Nah, di sini kita memakai metode shipping method, yang dimana namanya sampai tujuan 04, kemudian providernya itu fixed price, dan delivery produknya itu Jakarta, Palembang, kemudian dengan nomor 040123 dan price-nya itu gratis ongkir. Halo teman-teman, perkenalkan saya Shana dengan CP 190. Di sini saya bertugas sebagai staff IT di skenario backend e-commerce. Di sini tugas saya adalah membuat user, produk, kupon, dan shipping method. Pertama-tama kita langsung masuk ke database skenario dengan username dan password admin. Setelah sudah masuk, kita langsung pergi bagian setting untuk mengaktifkan developer mode. Aja seperti biasa, scroll ke bawah dan ke developer tools, pilih activate the developer mode. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya dan ditandai dengan area kumbang di atas. Selanjutnya, create user. Dengan klik user, pilih user, dan klik di favorite karena akan langsung memasukkan beberapa user sekaligus. Kalau hanya satu domainnya bisa diklik di bagian news ini. Import upload file, pilih file yang sudah kita siapkan, lalu upload. Itu akan muncul seperti ini. Ada username untuk loginnya dan passwordnya juga. Nah, setelah sudah kita pilih import. Karena saya sudah mengupload, jadi kita pilih cancel saja. Setelah itu, selanjutnya kita harus melakukan pemberian hak akses ke setiap usernya. Nah, di sini saya sendiri CP190 sebagai admin IT. Kita bisa klik. Untuk keseluruhannya kita jadikan administrator. Dan jangan lupa beri setting di bagian administration-nya. Setelah sudah kita save dan kita balik lagi. Lanjut ke CP138 yang bertugas sebagai staff kreatif. Nah, di sini yang membedakan yaitu di bagian website kita ganti menjadi editor dan desainer. Dan yang lainnya bisa dikosongkan. Terus bisa di save. Lanjut ke Devia CP139 yang bertugas menjadi customer. Nah, di sini untuk inventory-nya kita ubah menjadi purchase dan yang lainnya kita kosongkan. Lanjut ke CP168 yang bertugas sebagai Purchase and Inventory Administrator. Nah, di sini yang mengubah itu inventory-nya kita ganti ke administrator keduanya, lalu di bagian website kita ganti editor dan designer. Lanjut yang terakhir, CP189 menjadi Supervisor Website and E-commerce and Cash Reconciliation. Nah, untuk inventory-nya kita ubah menjadi user dan user. Lalu untuk salesnya kita ubah menjadi all documents, accounting-nya berubah jadi accountant, dan website-nya menjadi editor dan designer. Setelah itu, apabila sudah, kita pergi ke
akun kita sendiri. Ini kita logout terlebih dahulu. Dan kita masuk ke username yang sudah dibuat. Nah, setelah masuk, kita pilih ke bagian kotak sebelah kiri lagi dan kita pilih discuss. Nah, caranya juga kita klik di bagian channels ini, add or join a channel. Terus kita klik untuk nama dari grup discuss kita sendiri. Seperti ini. Saya klik. Dan untuk add user lainnya, kita pilih bagian terbar yang add users. Seperti ini. Terus kita ketik 38 39 68 189. Oke, setelah itu invite to channel. Nah, jika sudah invite semuanya, tampilannya akan seperti ini. Di mana menandakan semuanya sudah terinvite ke grup discuss-nya. Karena saya sudah melakukan pemberian grup discuss, yang ini kita silang saja. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya adalah pembuatan produk pada website. Nah, di sini kita klik website, lalu kita pilih e-commerce dan pilih produk. Setelah itu, kita klik new. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu apa saja produk yang ingin kita masukkan. Di sini ada 6 produk. Cheesecake, Black Forest, Chiffon, Rainbow, Red Velvet, dan Chocolate Cake. Kita masukkan, kita klik namanya. Setelah itu kita ganti bagian sales price-nya menjadi 398 dan cost-nya kita ubah jadi 305. Lalu di kategorinya kita consumable dan invoice-nya kita ganti setelah sudah di bagian vendor kita ubah menjadi dapur mama. Pasti kita ubah di sini sesuai ketentuan masing-masing. Inventory kita ubah routes-nya menjadi replenish to order. MTO-nya kita checklist juga dan buy-nya juga kita checklist. Ini semuanya sudah. Nah, setelah itu kita melakukan penguploadan atau publish ke websitenya. Di sini kita klik dulu go to websitenya, dan di bagian dashboard atas kita di sini lihat di sini unpublish, di mana kita harus switch ini ke publish agar dia nanti muncul ke publish. Baik. Nah, setelah sudah kita lakukan hal yang sama seperti ini ke produk lainnya yang akan kita upload ke website. Nah, setelah sudah, nanti akan muncul di bagian ini seperti ini. Ini adalah contoh cake yang sudah kita upload untuk kelompok 4. Setelah itu, kita pergi ke e-commerce, lalu pilih loyalty dan discount and loyalty. Ini gunanya untuk pembuatan voucher. Dan kita ketahui kan admin IT juga memiliki tugas pembuatan voucher ya. Di sini kita klik new aja. Setelah itu kita langsung ganti ke setelah itu kita ganti sesuai dengan skenario kita sudah buat. Vouchernya kita membuat. Setelah itu kita membuat vouchernya, masukkan namanya di sini. Dapat jenisnya kupon, validasinya sampai tanggal 29, website yang kita ganti ke kita. Terus di sini ganti ke 5%. Dan close. Conditional dosage juga kita tambah 250.000. Produknya ada
keseluruhannya. Kategorisnya open zoom, praktek yang usah kita save and close. Nah, udah kita generate kupon dulu untuk mau seberapa banyak kita buat kuponnya. Tanggal 29 generate kupon. Nah, setelah sudah kita klik di bagian 20 kuponnya itu, kita lihat sudah 20 atau belum. Setelah itu nanti kode booknya, kode kuponnya ini akan kita send ke email pelanggan yang kita customer. Kita klik send. Ambil contohnya di sini sudah terlihat 5% diskonnya. Setelah itu tulis emailnya di ini nanti kita klik send dan nanti akan langsung kirim ke emailnya pelanggan. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat shipping methods. Kita pilih configuration dan shipping methods pilih. Terus habis itu kita klik new. Di sini kita lihat skenario kita dulu, shipping methods seperti apa. Di sini namanya jalur sampai tujuan dengan providernya fixed price dan deliverynya produk seperti ini dengan price-nya 0%. That is all here. Tujuan. Jadi provider fixed price sudah, kemudian non rate-nya. Di sini fixed price-nya 0. Sudah, terus habis itu kita klik di bagian publish-nya agar ke publish ke website-nya juga. Ini fixed price-nya kita ganti. Ya, kita save. Setelah itu selesai. Sekian dari job desk dari IT dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah berada pada halaman login O2SOD, yang mana saya akan melakukan login pada database O16MSIB5 skenario. Nah, saya akan menggunakan email dan password user CP138-04 untuk melakukan login ini, yang mana saya berperan sebagai staff kreatif yang akan membuat website. Jadi, kita tinggal langsung login saja menggunakan email dan password tersebut. Kita langsung login saja. Nah, saat ini saya sudah berhasil login menggunakan user CP138-04, yang mana saya bertugas sebagai staff kreatif yang hak akses saya yaitu sebagai editor and designer di modul website. Jadi, akses saya terhadap modul itu terbatas, hanya beberapa modul saja. Nah, di sini saya akan langsung saja masuk ke halaman modul website untuk melanjutkan job desk saya. Saya pilih website di home menu. Nah, di sini adalah halaman website di mana kita bisa melakukan pengeditan atau desain di dalam halaman ini. Jadi, perlu diketahui bahwa di sini saya sudah membuat sebuah website baru, nama website baru yaitu Citra Laju 4, yang mana website ini ditujukan untuk perusahaan Citra Laju yang merupakan toko kue. Nah, jadi untuk membuat baru website tersebut, kalian tinggal pilih saja side menu configuration dan kalian pilih settings. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini kalian bisa pilih plus new website saja jika ingin membuat website baru. Nah, di sini karena saya sudah membuat halaman website, jadi saya tinggal pilih saja kembali lagi ke halaman tadi, saya pilih site dan saya pilih homepage. Nah, disinilah saya akan melakukan pengeditan. Untuk melakukan pengeditan, kita harus melakukan klik button edit di pojok kanan ini. Di sinilah kita bisa menambahkan tema, menambahkan beberapa komponen, tulisan, foto, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah muncul menu editnya, di mana blok ini adalah komponen yang bisa kita masukkan. Kemudian customize ini adalah menu edit dari komponen yang kita masukkan tadi. Dan di sini ada tema. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya halaman website kalau belum dipasang tema tidak seperti ini. Ini adalah dikarenakan saya sudah memasang tema sebelumnya.
Jika kalian ingin mengubah tema atau ingin memasang tema, kalian tinggal pilih saja di bawah, di bagian theme, dan di bawah ini ada switch theme. Kalian bisa pilih tema yang kalian inginkan dan kalian tinggal pasang saja. Namun karena proses memasang tema ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya sudah memasang tema terlebih dahulu agar proses dari video ini tidak terlalu panjang. Nah, jadi karena saya sudah memasang tema, saya akan langsung saja memasukkan berbagai komponen di dalam website ini. Nah, saya akan pergi ke menu blog. Nah, di sini yang pertama saya akan masuk ke memasang sebuah cover. Saya tinggal tarik saja atau drag and drop saja. Nah, di sini kita bisa mengubah foto, mengubah tulisannya, bahkan bisa menghapus. Button di sini pun kita juga bisa hapus tulisannya. Jadi saya tinggal klik saja bagian yang mau kita edit. Saya akan mengubah fotonya terlebih dahulu. Nah, di sini kita terlihat di menu customize. Customize ini untuk melakukan pengeditan. Karena saya ingin mengubah foto, kita pilih saja image dan kita pilih replace di sini. Kita klik replace. Nah, di sini akan muncul pop-up select a media, karena saya sudah melakukan beberapa upload image terkait dengan pembuatan website ini yang sudah saya siapkan, maka saya tinggal memilih saja di sini. Kalau kalian belum, kalian tinggal pilih saja button and image, upload and image, di mana ini akan langsung terhubung ke file manager kalian, jadi kalian harus menyiapkan berbagai foto-foto yang dibutuhkan. Nah, di sini karena untuk cover, saya memilih foto ini yang mana sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, setelah terpasang, kita bisa melakukan pengeditannya. Jadi saya akan hapus yang tidak perlu. Kalian tinggal klik saja apa yang saja yang kalian hapus, kemudian kalian tinggal klik tombol delete di keyboard. Nah, di sini saya akan menambahkan, saya akan ganti welcome to our shop. Nah, di sini kita bisa mengganti tulisan, mengubah ukurannya, apa kita mau bold atau kita mau dimiringkan juga bisa. Kita juga bisa mengganti warna hurufnya. Nah, menurut saya karena saya tidak membutuhkan ini, jadi saya akan hapus saja. Saya akan juga ganti tulisan di button ini. Nah, untuk halaman cover ini dirasa menurut saya sudah cukup. Namun di sini bisa dilihat di bawah ini agak zigzag ya bentuknya. Itu bisa diedit kalau tidak mau zigzag. Nah, bisa di bagian shape ini kalian bisa pilih di shape kalian mau yang mana. Nah, namun karena saya tidak ingin menambahnya karena terlalu rame ya. Jadi saya silang saja. Jadi akan hilang shape itu. Nah, kemudian jika sudah untuk bagian cover, selanjutnya saya akan menambahkan komponen lain. Nah, saya akan menambahkan judul terlebih dahulu. Saya akan tambahkan efek ya. Di sini ada, kalian klik saja segitiga ini, animate text. Nah, di sini di bagian efek bisa kalian pilih. Nah, jika sudah selesai, saya akan menambahkan komponen lain. Di sini kita tambahkan banner. Nah, di banner ini kita juga bisa mengeditnya, mengubah gambar, sama seperti tadi. Dalam mendesain website ini kita bisa mengubah gambar, tulisan, bahkan efek-efeknya pun kita juga bisa. Kita lanjut ya untuk mengubahnya. Nah, ini mungkin kita rubah saja ya, jangan Citra Laju 4, tapi our company saja. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tambahkan ini, saya akan menambahkan lagi untuk judul, saya akan menambahkan our logo. Saya akan menambahkan ini kali ya. Lagi loading ya. Nah, di sini saya mau masukin logo saya. Mungkin sepertinya sebelum itu saya akan menambahkan yang lain dulu. Misalnya yang ini ya, sebelah kiri. Fotonya sebelah kiri. Nah, ini bisa kita... Oh, ini kalau ke bawah gini, kalian bisa ubah aja gitu. Nah, di sini ada tombol. Di sini kalau kalian ingin naik ke atas, ini kalau mau turun ke bawah.
Ini kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan ganti foto. Nah, di sini setelah saya rubah beberapa katanya, saya barulah akan mengedit yang ini. Yang ini akan saya isi promo. Ini mungkin sebelum promo kita juga akan tambahkan untuk produk. Ini sebenarnya ini template-nya ini hanya foto ya. Jadi sebisa kita untuk mengeditnya biar dia lebih menarik. Nah, kemudian setelah itu saya juga menambahkan blok lain. Karena langkahnya itu sama saja, kita tinggal drag and drop saja dan kita bisa ubah foto, kata-katanya dan juga efek dan lainnya. Nah, oleh karena itu saya juga sudah menambahkan yang lainnya agar lebih cepat untuk proses pembuatan website ini. Nah, di sini setelah itu saya menambahkan ini dengan judul. Di sini saya ambil di blog untuk title, heading, saya drag and drop saja, saya kasih judul our main menu dan katalog. Nah, kemudian saya edit seperti sebelumnya, seperti judul sebelumnya. Kemudian di sini ada untuk deskripsi produk main menunya. Nah, ini saya ambil di bagian blog juga, di sini di bagian kolom. Dan juga untuk latar belakang ini juga dari editan, seperti kita mengedit latar belakang seperti sebelumnya. Kemudian di sini setelah ini saya juga menambahkan ini katalog produknya. Nah, ini saya ambil di bagian dynamic content. Ini ada produk. Jadi kita drag and drop saja, ini akan muncul secara otomatis baik harganya, foto-foto produknya ini otomatis tidak diedit dari saya. Karena ini langsung diambil dari produknya. Nah, ini bisa dilihat ini produknya. Saya tidak menambahkan price list di sini, misalnya daftar harganya di sini. Kenapa? Karena menurut saya katalog ini sudah cukup, di mana katalog ini sudah menyediakan nama produk beserta juga harganya. Setelah itu, saya menambahkan promo untuk kolom yang ini tadi saya tambahkan promo, di mana sesuai skenario, ini adalah promo sebesar 5%. Nah, untuk minimal pembelian 250.000. Nah, jadi ini saya buat di sini, saya buat besar-besar biar customer itu bisa lihat bahwa kita ini sedang menawarkan promo gitu. Dan terakhir, di sini saya tambahkan proses atau step dari proses pemesanannya. Nah, mungkin jika saya pada step ini, sebenarnya saya sudah menambahkan yang lainnya, yaitu bisa dilihat Di kalau sini, kalian sadar kalau ini sudah di-save ini tampilannya ada seperti ini ya. menu Find Us. Find Us Dia lebih karena lebar dan sebelumnya bagus. ini tidak Nah, di ada, sini, tapi saya untuk membuat Find Nah, Us, ini caranya buat kalian tampilannya tinggal itu saja seperti klik Maps, klik di plus mana menu ini. Nah, customer di itu sini bisa melihat lokasi untuk kita. kalau Nah, untuk cara menu membuatnya itu itu namanya page atau halaman. Jadi Jadi saya akan menunjukkannya nanti kalau ketika ini kalian sudah mau save. produk, Nah, kita pilih periksa yang lagi produk, atau apakah juga ada yang mau kalau mau ditambahkan. nambahin Nah, ini menu yang untuk ini sudah berisi format berita dari tentang event-event yang temanya ya. diadakan oleh perusahaan, Jadi itu bisa juga di sini di juga event. ada yang Atau awalnya kolom tadi juga logo, bisa jadi di saya sini. ganti Atau untuk logonya. Caranya sama seperti tadi, pekerja tinggal klik bisa juga fotonya, di nanti job tinggal position. replace Nah, image-nya. di sini Pilih nah, yang di sini page. kalau Nah, sudah karena selesai, saya saya sudah mau pilih save. save, kemudian Saya nanti mau akan save muncul saja. halaman website yang seperti Kita kosong klik lagi, button seperti save di home sini. menu yang awal Kemudian sebelum barulah saya akan dilakukan menunjukkan bagaimana edit. cara Nah, membuat menu yang Find kalian Us tinggal itu, edit saja atau dan bisa juga tinggal disebut drag and page. drop seperti cara mengedit di home menu. Nah, di sini saya akan menunjukkan, di sini kalau sudah di save kita bisa klik button ini, button setiap menunya. Kalau belum di save biasanya tidak bisa, karena kalau kita klik button itu pasti disuruhnya untuk mengubah kata-kata di dalam button ini. Nah, di sini saya menambahkan maps, di mana saya ingin customer itu mudah menemukan location dari perusahaan Citra Laju ini. Nah, jadi ini sudah default, jadi kalau mau edit juga bisa. Di sini ada shop. Nah, shop ini adalah menu yang akan dikunjungi oleh customer, tentunya di mana dia bisa melakukan check out di sini. Nah, jadi tinggal cari saja produknya. Ini banyak produk yang lain ya, karena
memang dipakai semua user, jadi ada yang menambahkan produk lain. Tapi itu kita hiraukan saja, kita fokus ke produk kue yang kita buat. Nah, di sini ada produk kuenya, ada beberapa jenis dengan harga yang masing-masing. Jika ingin check out, nanti customer nanti akan tinggal pilih dan ada menu check out di bagian customer itu. Nah, di sini jika sudah selesai, yang harus kita lakukan adalah melakukan publish pada website ini. Nah, kita ke home menu kembali. Nah, di sini guna unpublish dan publish ini, kalau kalian publish artinya customer baru bisa akses ini websitenya. Kalau produknya muncul di customer, artinya produk itu sudah dipublish. Kalau belum, artinya sebaliknya belum di unpublish. Nah, ini sudah selesai untuk job desk saya sebagai creative staff di modul website, di mana saya sudah mendesain website untuk perusahaan Citra Laju yang merupakan toko kue, di mana inilah hasil website saya. Ada cover, ada deskripsi company-nya, ada deskripsi logonya, ada juga ini ada keunggulan produknya, kemudian di sini ada menunya dan katalog produk. Kemudian di sini juga ada menawarkan promo, jadi customer lihat, oh ada promo nih di perusahaan ini, jadi bisa menarik customer juga. Dan kemudian yang terakhir ada bagian step by step untuk melakukan check out di perusahaan ini. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh customer yang akan melakukan simulasi check out. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Devia Wulandari dengan CP139. Di sini saya akan melanjutkan simulasi transaksi website dan e-commerce. Saya berperan sebagai customer yang dimana saya akan men-check out beberapa produk dari sebuah website e-commerce. Pertama, saya akan login pada aplikasi Odoo terlebih dahulu dengan user sebagai customer, kemudian akan muncul tampilan awal dari sebuah website yang sudah dibuat. Nah, untuk produk yang akan saya check out, yaitu di sini ada cheesecake, black forest cake, chiffon cake, rainbow cake, red velvet cake, sama terakhir ada coklat cake. Langsung aja di sini kita klik yang shop, lalu kita cari produk pertama kita yaitu cheesecake. Kemudian kita klik yang add to cart. Kemudian kita akan melanjutkan pencarian produk yang kedua yaitu black forest cake. Klik lagi yang add to cart, lalu dilanjutkan untuk pencarian produk ketiga yaitu chiffon cake. Nah, ini kita add to cart lagi. Kita lanjutkan search lagi rainbow cake. Masukkan pada keranjang lagi, kemudian kita cari untuk produk red velvet cake. Kita masukkan pada keranjang lagi, kemudian yang terakhir itu ada produk coklat cake. Kita klik yang add to cart. Nah, di sini bisa dilihat produk yang saya check out itu ada 6 produk sesuai dengan data pada skenario. Kemudian saya akan ngeklaim voucher diskon yang sudah diberikan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa harganya sudah terpotong 10%. Lalu kita lanjutkan ke proses checkout. Nah, kemudian kita harus mengisi dulu alamat kita. Ini kita cek kembali, pastikan alamatnya sudah sesuai. Kemudian kita klik yang next. Nah, di sini saya akan memasukkan voucher diskon yang gratis ongkir dengan klik yang free. Lalu ini kita klik yang demo. Untuk payment statusnya kita pilih yang pending, kemudian tinggal kita pay now. Nah, ini statusnya sudah in progress. Kita cek dulu ke my account, lalu kita klik yang quotation. Ini bisa kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan pesanan kita. Lalu tinggal kita sign and pay. Ini kita tinggal accept aja. Sekarang kita pilih yang demo lagi. Payment statusnya masih yang pending. Kita pay. Nah, ini bisa kita lihat status paymentnya itu sudah sukses. Tinggal menunggu approval saja. Yang dimana nantinya saya akan mendapatkan invoice dari pihak penjual terkait dengan pembelanjaan yang telah saya lakukan. Mungkin itu saja proses dari saya sebagai customer dalam men-check out sebuah produk. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan tugas saya selaku supervisor website dan e-commerce
serta cash reconciliation. Yang dimana tuh job desk saya yaitu cek analytic, cek and approval customer transaction, dan cash reconciliation. Untuk itu kita langsung saja masuk ke aplikasi Odoo kita. Di sini aku sudah masuk ke tampilan awal Odoo saya. Kemudian di sini kita bisa ke menu side menu, terus kita pilih yang website. Setelah itu kita pilih yang e-commerce, kita pilih order, kita pilih e-commerce, kita pilih order. Kemudian kita cari SOO 71. Untuk mempermudah di sini kita tulis aja. Oh, ternyata ini. Setelah itu kita print dulu quotation-nya. Buat nanti kita akan kirimkan kepada pihak purchase and inventory administrator. Di sini aku bakalan klik confirm terlebih dahulu. Dan aku akan memberi pesan kepada pihak administrator purchase and inventory. Di sini aku akan bilang, Nur, tolong sediakan barang sesuai yang berikut. Setelah itu aku pilih quotation yang udah aku download tadi. Ini quotation-nya. Kita open. Dan kita pilih send. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada purchase dan inventory administrator. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan setelah kita klik Receive Product. Maka dari itu, kita akan melihat dari set quantities, yaitu produk-produk yang sudah kita terima berdasarkan dokumen dan juga kelengkapan di gudang. Nah, setelah kita sudah set quantities, di sini dengan demand dan juga reserve part-nya. Setelah itu kita bisa validasi. Oke, ini adalah tampilan yang sudah kita validasi. Nah, di mana untuk delivery address-nya yaitu Devi Wulandari dan juga untuk nomor dokumennya yaitu S00071. Setelah itu kita akan memprint picking operation yang dimana kita pada bahwasanya barang sudah diterima. Oke, setelah di print, kita bisa kemudian kita akan chat untuk jabatan sales. Oke, itu adalah step terakhir dari proses pengadaan barang dan juga purchase order. Kemudian akan lanjut oleh step. Saya akan membuka pesan dari teman saya dulu. Kemudian saya akan melakukan download ini. Karena saya udah download, kita langsung aja buka picking operation-nya. Di sini teman saya selaku inventory manager sudah melakukan pengadaan barang pesanan dari customer. Untuk itu, langkah selanjutnya saya akan menyisai terus ke website. Setelah itu, pilih e-commerce dan pilih orders. Kemudian pilih pesanan pelanggan yang tadi. Itu 721 ini kita klik ya untuk kita melakukan create invoice. Setelah itu jangan lupa untuk
copy total dari invoice-nya, salin. Terus di sini kita lakukan create invoice. Aku pilih yang down payment fix ini. Control V di sini. Dan kita pilih create and new invoice. Nah, setelah invoice terbuat, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih confirm. Oke, dan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, yaitu kepada customer. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan invoice dari supervisor, yang dimana sebelumnya saya telah melakukan checkout produk terhadap pesanan yang telah saya buat. Kita klik aja dengan nomor invoice-nya itu 2023-000012. Di sini kita tinggal melanjutkan pembayaran, yaitu kita klik yang demo, masukkan nomor rekening, kemudian payment statusnya itu sukses. Lalu kita klik yang pay. Nah, ini untuk invoice-nya sudah terbayar dan transaksi saya sudah selesai. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan cash reconciliate dari transaksi pelanggan yang telah berstatus in payment tadi. Untuk itu pertama-tama kita bisa copy customer invoice-nya. Kemudian kita ke menu dashboard dari modul accounting. Kita pilih titik 3 pada bank reconcile yang 5 items. Kita pilih yang transaction. Kemudian kita tunggu dan kita pilih create untuk membuat reconcile baru. Terus untuk labelnya kita isi dengan nama invoice yang telah kita copy tadi. Untuk partnernya kita isi nama pelanggan kita, yaitu Devia Wulandari. Untuk amount-nya kita isi sesuai dengan jumlah transaksi yang telah Devia lakukan, yaitu sebesar Rp2.090.907. Kita klik save, maka akan berubah status menjadi reconciled seperti ini. Artinya proses reconcile kita telah berhasil. Di sini telah ditunjukkan bahwa invoice 2023-00012 pada debit sebesar Rp2.090.907 dan customer payment pembayaran customer kredit sebesar jumlah yang sama yang ada pada debit. Kemudian kita buka lagi transaksi invoice yang tadi, maka akan berubah status menjadi paid seperti ini. Artinya proses pembayarannya telah kita setujui dan telah berhasil. Untuk selanjutnya saya akan membaca reporting penjualan kami pada minggu ini. Untuk itu kita ke menu website, terus kita pilih reporting dan kita pilih yang analytics. Nah, ini adalah ini adalah laporan penjualan kita selama 1 minggu terakhir ini, yang dimana dimulai dari tanggal 18 Oktober hingga tanggal 25 Oktober. Di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa dari tanggal 18 Oktober sampai tanggal 24 Oktober tidak ada terjadi penjualan apapun. Namun ada lonjakan penjualan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober, yaitu sebesar 1 orderan yang dimana itu terjual seharga Rp1.883.700. Dengan produk best seller yang terjual yaitu yang pertama ada cheesecake sebanyak 2 kuantiti dengan harga yang terjual itu Rp398.000. Terus ada black forest cake yang sebanyak 1 kuantiti yang terjual dengan harga Rp415.000. Terus ada chiffon cake 1 kuantiti yang terjual seharga Rp280.000. Terus ada rainbow cake yang terjual sebanyak 1 kuantiti dengan harga Rp350.000. Dan ada yang terakhir red velvet cake terjual 1 kuantiti dengan harga Rp450.000. Bisa kita lihat di sini ya, ini adalah laporan dari penjualan perusahaan kami selama 1 minggu terakhir.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.